Old Master Q Comic, cerita dari bapak tua. Pada suatu hari bapak tua itu lagi perang ya di rumah, tembak-tembakan di rumah atau di restoran gitu. Dan bapak tua bersembunyi di bawah mejanya dijongklengkan. Kemudian ternyata pas bunga itu keluar dan menjadi sebuah bom. Bum 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 bum. Pada suatu hari di saat hiking atau naik gunung itu ada tangan di situ minta tolong. Setelah tangannya ditarik, dia malah nyangkut ke dalam. Waduh, tanganku, aduh, tolong, help. Dan akhirnya masuk deh ke dalam bolongan itu. Aduh, payah nih bapak tua. Suatu hari si Jangkung ingin latihan renang, dia ingin diving. Setelah berancang-ancang dia mulai menghitung mundur. 3, 2, 1. Help. Aduh, si Jangkung ternyata nggak bisa renang, sok jagoan dia. Pada suatu hari bapak tua mengamen di rumah si gadis. Mimin, I love you. Karena saking merdunya suara bapak tua, si gadis jadi mulai mengantuk, mulai nggak sadar diri. Dan setelah bapak tua kecapean karena menyanyi terlalu lama, akhirnya suara bapak tua jadi fales. Dan si gadis pun tertidur pulas. Menyebalkan, membosankan. Ayolah pulang bapak tua. Di pagi hari yang cerah, si Kentang mau menangkap kupu-kupu. Dia pergi ke taman dekat rumah dan mengejar si kupu-kupu. Dan kesana kemari, lari sana lari sini, kupu-kupu itu susah banget ditangkap. Si Kentung tetap mengejarnya, dia tidak putus asa, semakin mengejar sampai ke arah yang sangat jauh. Dan tanpa disadari, si Kentang menginjak orang yang sedang tidur di rumput. Pada suatu hari, si bapak tua ingin pergi ke piknik dan dia ingin naik bus. Tapi sayangnya dia tidak punya uang recehan. Setelah itu dia pergi ke kasir untuk menukar uang recehan. Dan uang recehan itu ditaruh di box yang kecil dan ditaruh di atas kepalanya. Dan saat si bapak tua berjalan, itu suara uang cereng di atas kepala bunyi terus, bikin orang ketawa. Pada suatu hari, ada seorang gadis kecil menangis dan dia tak henti-hentinya menangis. Dan si bapak tua ingin menghiburnya. Setelah dihiburnya beberapa saat, gadis itu tetap menangis dan bapak tua kebingungan apa yang harus dia lakukan. Dan si bapak tua menarik itu mukanya sampai begitu lucunya dan si gadis itu melihatnya. Dan si gadis itu ketawa, ketawa apa, semakin menangis semakin kencang ya. Kayaknya menangis semakin kencang. Pada suatu hari si bapak tua ingin bermain layang-layang. Tapi layang-layang itu semakin tinggi di awan. Hingga di malam hari layang-layang itu tetap melayang di situ. Karena tempatnya sempit, maka si bapak tua di dekat itu, di lorong-lorong main layang-layang. Pada suatu hari si Kentang berjalan ingin mencari alamat seseorang. Dan dia menuju ke alamat tersebut. Tapi sayang, alamatnya nggak ketemu-ketemu. Dan si Kentang terus mencari alamat tersebut. Akhirnya masuk ke jalan yang sangat sempit. Pada suatu hari si bapak tua naik pesawat dan tenggelam. Dan dia berenang menuju ke pulau yang sangat kecil. Di pulau tersebut si bapak tua berdiri di bawah pohon kelapa dan terus memandangi siapa yang ingin menolongnya. Sampai si bapak tua menjadi kurus dan kering. Dan sampai si bapak tua menjadi tengkorak, terus berdiri di situ, nggak ada yang menolong. Pada suatu hari ada dua orang preman yang melihat si bapak tua. Dan bapak tua, orang kayak gitu, model kayak gitu disukain, jelek amat. Lalu kemudian dua preman itu menarik si bapak tua untuk menyalinkan untuk mengganti baju si bapak tua seperti preman tersebut. Dan kedua preman itu segera membuang baju dan topi dan sepatunya si bapak tua. Dan bapak tua didandanin seperti ini. Pada saat berjalan-jalan di bukit, tiba-tiba cuaca mendung. Dan tiba-tiba turun hujan. Karena hujan, bapak tua jadi sangat panik. Dan akhirnya bapak tua menggunakan tempat sampah untuk menutupi dirinya sendiri. Pada suatu malam, si bapak tua berjalan kaki sendirian. Dan tiba-tiba tengah malam ada seorang cewek yang memanggilnya. Tolong, bisakah antar saya pulang, tolong. Bapak tua sangat ketakutan. Maaf, saya tidak tahu jalan, maaf.
Please, kumohon, kenapa Anda tidak menolong saya? Pada suatu hari bapak tua ingin makan di suatu cafe shop atau di restoran gitu ya. Tanpa disengaja itu jempolnya si tukang masak kecelup di situ, kecelup di mie. Terus bapak tua bilang, hah? Aduh, payah ini. Terus bapak tua bilang, loh, kenapa itu jempolmu dihisap? Ah, kan icipi kan? Sekedar icip, enak nggak masakan gua? Kemudian si pelayan bilang, top, sungguh enak masakannya. Dan bapak tua mulai cemberut, kurang ajar. Suatu hari bapak tua pamer kunci, dia memainkan kunci itu. Dan si bos bilang, si tua, kamu sekarang punya mobil baru ya? Kamu punya kendaraan baru ya? Dengan sombongnya, si bapak tua terus memainkan kuncinya. Iya dong, kamu mau lihat ya? Ayo ku ajak lihat kendaraanku di sana. Ternyata sepeda genjot. Inilah kendaraan saya. Gitu aja pamer-pamer. Si bos merengut. Pada suatu hari, si bapak tua mau makan mie di restoran. Pelayan, tolong makan mie kok dikasih sendok. Saya nggak bisa makan nih, tolong ambilin sendok ya. Si pelayan bilang, ini kan sendok, kenapa harus pakai garpu? Sebentar, ambilin ya. Terus pelayan itu cepat pergi dan bikin susah aja ini pelanggan. Mesin pendeteksi. Saat bapak tua habis belanja dan dia mulai membayarnya, tiba-tiba pelayan mengeceknya. Ada yang aneh di sini. Apakah ada yang masih belum kebayar? Tapi ini resipnya segini, kenapa masih ada yang bunyi alarm tutut ya? Oh, ternyata ini satu kotak rokok belum kebayar. Aduh, kasihan nih bapak tua. Wah, ini enak nih, kita makan melon hari ini. Ayo kita mulai makan. Ayo kita balapan makan, siapa menang taruhan nanti dapat $100. Si jangkung menang nomor 1 dan yang kedua adalah si kentang. Dan anehnya kenapa kulitnya tinggal 2, yang satu kulitnya di mana? Kulitnya kemakan habis oleh bapak tua. Suatu hari si jangkung ingin show, dia nyanyi. Dan di hari kedua dia menjadi presenter. Dan di hari ketiga dia menjadi presenter lagi untuk Hong Kong Siuce atau Hong Kong Nuna. Yang ketiga dia berlatih sebuah rock. Pada suatu hari si bapak tua ingin berenang di laut. Dan setelah berenang, kepalanya kejeduk itu sama ikan paus. Dan akhirnya 2 orang pun pusing. Tidak ada tuh ya. Pada suatu hari si bapak tua ingin menangkap kupu-kupu. Dan dia berlari-lari menangkap kupu-kupu. Dia mengejar terus, dikejar kupu-kupu itu. Dan akhirnya kupu-kupu itu jatuh di air. Dan karena kupu-kupu jatuh di air, dia jadi medok dan menjadi besar sekali. Pada suatu hari bapak tua ingin mengecek apa itu dengkulnya itu masih sehat. Dan si tabib mengetok dengkulnya, tapi ada bunyi ting ting. Dan bapak tua memberi tanda, ini kakiku saya taruh besi. Kurang ajar kamu. Dan si tabib memukulnya dengan palu yang lebih besar. Ada sakit. Suatu hari si jangkung dikejar dengan batu yang sangat besar menggelinding, dan batu itu terus mengejarnya. Dan batu itu berhenti tepat di depan rumah si jangkung. Dan dengan marah si jangkung membuat batu itu menjadi sebuah kura-kura. Pada suatu hari bapak tua ingin jadi bintang film, dan di saat syuting, cut, terus bersyuting, terus berkelahi, dan tiba-tiba cut. Dan ternyata rambutnya si bapak tua jatuh deh. Lucu amat sih. Pada saat si bos lagi tidur, bapak tua mengerjanya, dia menggambar di kepala botaknya. Setelah digambar, jadi kayak gini guys. Dan aduh, dia ditutupi telinganya, terus jadi kayak gini deh. Pada suatu hari ada balapan kuda. Dan mereka berbalapan. Ayo menang, ayo menang. Dan ternyata pemenangnya siapa Anda tahu? Yaitu bapak tua. Bapak tua nggak menaikin kuda, tapi menaikin banteng. Aduh, payah nih. Pada suatu hari bapak tua dan si bos marah-marah besar. Dia berkelahi dan saling jotos-menjotos. Dan si bos mencakar mukanya si bapak tua. Dan si bapak tua tiba-tiba berubah menjadi batu yang sangat gede. Brum, si bos KO.